Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak kalau pernikahan itu sebenarnya kayak sebuah perjalanan panjang dengan berbagai fasenya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas peta perjalanannya. Biar niat baik kita buat punya rumah tangga yang harmonis, itu bisa jadi aksi nyata. Yuk kita mulai perjalanannya bareng-bareng. Kita mulai dari kalimat ini ya. Kalimat yang kayaknya udah sering banget kita lihat di undangan nikahan. Tapi, coba deh kita resapi lagi. Ini tuh bukan sekedar kata-kata manis loh, ini adalah mission statement, misi besar dalam hidup. Pernikahan yang samawah, sakinah, mawadah, warahmah, itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi sebuah proyek besar yang butuh kerja keras dan kerja sama tim yang solid. Oke, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari misi besarnya dulu, terus kita bahas pondasi universal yang kepakai di semua fase. Setelah itu, kita dalamin fase awal, fase lanjutan, dan terakhir, kita rangkum semuanya dalam sebuah peta jalan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Nah, sebelum kita jalan, kita harus siapin toolkitnya dulu dong. Ibaratnya, ini adalah peralatan wajib yang harus kita bawa. Ada 3 pilar utama yang jadi fondasi di setiap tahap pernikahan. Sebuah konsep universal yang indah banget. Yang pertama, sakinah. Ini bukan sekedar tenang ya. Sakinah itu perasaan pulang. Rasa di mana kamu merasa aman, diterima seutuhnya, dan damai. Bener-bener damai saat lagi sama pasangan. Rasanya tuh kayak, akhirnya sampai rumah. Ini fondasi emosional yang paling dasar. Berikutnya, mawaddah. Nah, ini adalah cinta yang aktif. Maksudnya gimana? Ini bukan perasaan cinta yang pasif, yang datang dan pergi begitu aja, tapi ini cinta yang sengaja dikejar, diusahakan. Bentuknya bisa pujian tulus, bantuan kecil yang nggak diminta, atau sekedar dengerin pasangan cerita tanpa sambil main HP. Cinta yang terus dipupuk setiap hari. Dan yang ketiga, rahmah. Kalau pernikahan itu bangunan, rahmah ini lem supernya. Perekat saat keadaan lagi susah-susahnya. Rahmah itu kasih sayang yang penuh belas kasihan. Yang bikin kita bisa maafin kekurangan pasangan. Dan yang bikin kita selalu pengen ngelindungin dia, bukan malah nyerang pas lagi ada masalah. Dan coba deh lihat. Ayat ini merangkum ketiganya dengan sempurna. Ini tuh kayak formula ilahi. Sakinah, mawaddah, dan rahmah itu bukan konsep karangan motivator loh. Ini benar-benar satu paket anugerah yang dirancang khusus untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Jadi poin paling pentingnya apa? Ini dia. Ketenangan, cinta, dan kasih sayang itu emang dikasih sebagai modal awal. Tapi menjaganya itu yang jadi PR kita seumur hidup. Pernikahan itu bukan mobil Tesla yang bisa jalan sendiri pakai mode autopilot. Pernikahan itu butuh 2 pengemudi yang sadar, fokus, dan kerjasama terus. Ngomongin soal kerjasama, ini salah satu contoh praktisnya. Coba bandingkan 2 kalimat ini. Yang pertama, kamu egois sekali. Ini serangan, pasti yang dengar langsung pasang mode pertahanan diri. Bandingkan sama yang kedua, aku lagi kewalahan banget, bisa tolong bantu aku. Nah, ini adalah undangan buat cari solusi bareng. Cara kita ngomong itu bisa mengubah total dinamika hubungan loh. Oke, toolkit udah siap, sekarang kita masuk ke fase pertama perjalanan. 5 tahun awal, ini masa-masa yang krusial banget. Ibaratnya, kita lagi ngecor pondasi buat bangunan yang akan kita tinggali puluhan tahun ke depan. Jadi harus kuat. Di fase ini, terutama sebelum ada anak, fokus utamanya cuma satu. Ubah mindset dari aku dan kamu menjadi kita. Mulai bangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang kuat. Misalnya, ngobrol tiap malam sebelum tidur, tanpa ada gadget di antara kalian. Dan yang paling penting, jadilah tameng buat satu sama lain. Saat ada tekanan dari luar, terutama soal anak, kalian harus jadi satu tim yang saling melindungi. Lalu, boom, datanglah momen yang mengubah segalanya. Kelahiran anak pertama. Ini adalah guncangan yang indah, tapi juga luar biasa melelahkan. Identitas kita bergeser. Dari yang tadinya cuma suami dan istri, sekarang jadi ayah dan ibu. Dan ini membawa tantangan yang benar-benar baru. Terus gimana caranya biar selamat dari guncangan ini? Ada 3 kunci. Pertama, bagi tugas dengan jelas. Jangan pakai asumsi. Kedua, curi-curi waktu buat berdua. Walaupun cuma 30 menit, itu berharga banget. Dan ketiga, ini yang paling sering jadi sumber konflik. Validasi rasa lelah. Stop lomba siapa paling capek. Ganti jadi, aku tahu kamu capek banget. Ada yang bisa aku bantu? Percaya deh, itu aja udah adem banget dengarnya. Oke, kita fast forward ya ke fase berikutnya. 10 tahun ke atas. Di fase ini anak-anak mungkin udah lebih besar. Dan bahaya terbesarnya bukan lagi soal adaptasi, tapi jebakan rutinitas. Api cinta harus dijaga dengan cara yang beda biar nggak makin redup. Ini dia,
Pertanyaan horor yang sering menghantui pernikahan jangka panjang. Kesibukan ngurus rumah, anak, kerjaan, tagihan, semuanya bisa bikin koneksi emosional menipis. Sampai akhirnya kita ngerasa, kok kita kayak temen ngekos aja ya? Ini resiko yang sangat nyata. Di fase ini, ekspresi cinta, mawadah dan rahmah juga ikut berevolusi. Romantisme itu nggak hilang guys, cuma upgrade bentuk. Dulu mungkin makan malam romantis. Sekarang mungkin bentuknya adalah pasangan nganterin kita ke dokter tanpa ngeluh. Dulu mungkin jalan-jalan spontan. Sekarang mungkin pasangan bantu ngerjain PR anak biar kita bisa istirahat. Dan itu jauh lebih dalam maknanya. Jadi, gimana caranya biar apinya tetap nyala? Ini dia 3 strateginya. Pertama, upgrade obrolan kalian. Jangan cuma soal tagihan dan jadwal anak, tapi juga soal mimpi dan ketakutan. Kedua, delegasikan tugas rumah tangga kalau mampu. Ini bukan soal males, tapi soal menyelamatkan energi emosional kalian buat satu sama lain. Ketiga, prioritaskan momen riset, liburan singkat atau kencan malam buat isi ulang tangki cinta. Oke, kita udah ngelewatin semua fasenya, dari pondasi sampai cara menjaganya di jangka panjang. Sekarang, mari kita satukan semua itu ke dalam sebuah peta jalan yang jelas, simple, dan gampang banget buat diingat. Ini dia rangkuman praktisnya. Fase awal belum punya anak, prioritasnya adalah perkuat ikatan. Latihan hariannya, jadwalkan waktu ngobrol tanpa gadget. Fase awal punya 1 anak, prioritasnya adalah adaptasi peran baru. Latihannya, ucapkan secara verbal, validasi rasa lelah pasangan. Fase 10 tahun ke atas dengan banyak anak, prioritasnya cegah jadi rekan bisnis. Latihannya, cari cara-cara kecil yang realistis buat nunjukin rasa sayang. Simpel kan? Sebagai penutup, saya mau kita renungkan ini bareng-bareng. Pernikahan bahagia itu bukan hadiah lotre yang kita menangkan. Tapi, itu adalah hasil dari 2 orang yang sama-sama takut untuk saling menyakiti dan sama-sama mau untuk memperbaiki apapun yang rusak. Kuncinya ada di kata sama-sama. Jadi, setelah semua pembahasan ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Dan ini bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi buat hari ini. Apa satu hal kecil, sekecil apapun, entah itu pujian, secangkir teh, atau sekedar pelukan yang lebih lama dari biasanya, yang bisa Anda lakukan sekarang untuk menunjukkan mawadah dan rahmah kepada pasangan Anda? Coba deh pikirkan dan langsung lakukan.